Bakap iso. Bagus ya. Baju. Saya ngundangnya baju. Ya sob, ya. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua, Biru di sini sebagai pendengar, kawan-kawan di rumah juga, Bro Ayung yang nanti yang akan bercerita ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih besar nantinya. Amin. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, cukup dingin. Cukup dingin ya. Oke. Tapi tetap mau ceritakan hari ini. Insya Allah, Oke, ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mbak Atin. Mbak Atin. Mbak Atin, suaminya namanya Supri. Supri. Nama aslinya tuh Mbak Prihatin. Mbak Prihatin. Kalau digabungin Supriyatin. Iya. Iya. Supriyatin. Jadi ini mau cerita tentang masalah keluarga Mas, katanya begitu. Ya baiklah, yang penting ada horornya walaupun sedikit Mbak. Aduh Mas, horor banget saya aja sampai sekarang. Jadi nggak pernah pulang ke mertua lagi. Langsung ke situ. Oh berarti ada kaitannya sama mertua mungkin begitu ya. Baik, Atau saya horornya mendengarkan. mertuanya yang horor gitu. Iya, jadi double. Kalau saya bilang benar, saya itu bisa nebak duluan, Bi. Jadi kalau saya bilang begini ya, kalau setan sama mertua itu beda-beda tipis. Ngomongnya enak banget, Bi. Nggak untuk semuanya ya teman-teman, tapi ini buat Mbak Atin. buat Mbak khususnya Atin, gitu ya. karena ya tadi merasakan keseremannya mertua sama setan yang dia pernah lihat gitu ya. Itu lebih sereman mertua. Bagaimana tidak Mas? Ya apalah saya katanya. Kalau apalah saya, cantik sih Bi. Ya apa banget, buat saya apa banget. Maksudnya gini Mas, saya lepas dari SMA, lulus SMA, baca-bacanya orang tua itu apa nyokolahin dari apa aja wis, dari kerja banding tulang wis. Saya juga ngebantuin ibu jualan sarapan baru bisa berangkat sekolah. Cita-citanya kayak orang kebanyakan pengen sukses, pengen jadi wanita karir ya Bi, namanya wanita karir kayak gitu. Tapi wong nasib malah orang kerja Mas, nggak Nggak karir-karir. nggak karir-karir, malah nggak karir-karir, malah aku jadi tambah lemu di rumah itu cuman makan delengan, sisa-sisa yang nggak kejual sama ibu tak makan daripada basi. Lama-lama aku gede lah, wis daripada nggak ada kerjaan. Tetangga kalau orang blok saya itu banyak yang usahanya di Jakarta, wartegan, pecel lele, jual nasi goreng. Saya ngikut ke sana. Tin, bukan kon gelem Tin, melu nyong kayak itu, melu aku. Oh, Mbak Atin ini orang mana? Orang sini. Tegal. Orang Tegal, tetangga ya. Iya, tetangga agak jauh gitu loh. Dulu sempat dekat tapi jauh lagi gitu. Nah itu akhirnya saya berangkat ke sana. Itu ya pernah dengar, dan kisah saya pernah dengar kayak seolah-olah penting banget. Gimana gitu. Iya, tapi ya pernah Mbak, iya pernah. Saya berangkat ke sana, cuman kan kalau mertua situ pasti nggak paham. Soalnya nggak semua yang wartegan atau apa itu orang Tegal. Saya itu cuman buat pengalaman pertama saja. Pengalaman si kerjaan saya di warteg itu ya waktu itu saya jadi asisten rumah tangga, asisten warteg di sana, jadi tukang layanin. Katanya hari wong ayu ngarep, wong ayu orang cantik di depan buat ngelayanin, Buat penglaris. buat penglaris. Buat menarik. Kalau sing gebuyunan lotok banget Bi waktu itu bosnya. Iya itu, yang sing gebuyunan, sing sumeh, sing takonan. Kan bukan ngemek ya aja jengkel gitu. Kalau misalnya nyerewet pegang apa jangan marah kayak gitu. Saya jalanin, akhirnya saya jadi pengalaman begitu, jadi betah. Biasanya ternyata nggak capek sih capek memang, tapi nggak terlalu. Masih bisa diterima lah. Gitu. Masih bisa diterima. Kayak maksudnya bos rewel tapi baik kayak gitu loh. Terus bos yang laki juga pengertian, walaupun bos yang laki kalah sama cewek untuk masalah keuangan dan lain-lain, nurut lah kayak gitu. Saya jadi betah, cuman primen ya Mas, akhirnya itu kayak tempat itu kan memang kontrak diambil, jadi kayak ya barang wis rame diambil sama yang punya. Akhirnya saya nganggur lagi. Nah untuk kali kedua saya kebetahan, oh iya saya bisa punya pengalaman begini, udah bisa ngeregani lah. Saya tukang di depan, masak juga bisa, gajinya kan beda per bulannya. Akhirnya ada yang bawa. Itulah awal kehidupan saya bertemu
Mas Supri punya mertua yang kayak tadi Mas, kayak hantu. Jadi perlakuan yang saya terima di bos pertama sama yang bos kedua itu jauh banget, bener-bener jauh. Saya bener-bener kayak orang nggak ada harga, nggak ada harganya lah kayak gitu. Bener-bener. Di bos yang kedua. Yang kedua, yang jadi mertuanya. Oh, oke. Kayak gitu. Cuman nggak tahu ya, saya biasa tak hadepin semuanya udah biasa, tak biasa-biasain lah, sabar ngadepin kayak gitu. Cari kerjaan nyatanya susah. Terus saya juga kalau itu kan biasanya ada perantara yang bawa orang lain. Nanti yang bawa kan dapat fee. Yang di rumah ditinggalin gak mau ngecewain. Wah bocah cuman baru seminggu balik. Itu mah buat proyek kantor kan ada yang seperti itu. Iya. Jadi saya coba untuk bertahan. Dan di sana kalau mertua yang laki bos yang laki-laki itu memang jarang di Jakarta begitu. Dia suka wira-wiri, bawa mobil sendiri sih kadang-kadang sama supir itu pulang kampung nanti ke sana lagi. Tapi itu bisa ngelihat saya, dua-duanya sih sebenarnya sama, yang perempuan nggak terlalu, tapi yang laki-laki itu bos yang Pak Hajinya gitu ya bisa ngelihatnya kayak sama pembantu kayak bukan orang lah, disuruh-suruh, marah-marah terus, pokoknya saya nggak pernah ada boleh istirahat. Makanya kalau ada dia di sana saya tuh nggak betah. Satu ketika tetap saya bertahan di sana ya karena memang tadi nanti orang tua saya malu, yang bawa saya juga malu, saya bertahan. Itu kedatangan seorang pemuda itu ternyata itu udah ganteng, baik, itu anaknya Pak Haji, namanya Mas Supri. Aku nggak pernah tahu kalau dia itu di situ, kok tahu-tahu betah, katanya mau kuliah di Jakarta, kok nggak pernah kuliah. Tapi kalau ditelepon ngomong sama bapaknya itu lagi udah masuk kuliah. Kalau ibunya kayaknya dukung-dukung aja, bodo amat lah. Ibunya juga kayaknya nggak terlalu senang sama bapaknya gitu. Kepokok udah jalani rumah tangga gitu lebih. Menurut saya sih seperti itu. Karena sering padu Mas, sering tukaran gitu, sering ribut-ribut. Akhirnya kok lama-lama sifatnya Mas Supri ke saya itu kayak rada beda. Hal yang memang tak duga gitu ya, tak duga sebelumnya, dan itu saya nggak kaget, tapi tetap aja bikin kaget. Mas Supri itu nembak kalau dia itu suka sama saya. Terus niatnya itu saya nggak mau memanfaatkan kamu itu pembantu di sini atau apa, setiap manusia itu sama aja buat dia begitu. Aku mau jadiin kamu istri saya, gimana menurut kamu gimana? Ya itu sebenarnya senang karena dia orang baik, tapi ngelihat orang tuanya yang begitu, kayak loken iya, masa iya sih saya bisa diterima di keluarga yang seperti itu. Apalagi pernah waktu itu diajak pulang ketemuan gitu ya di kampung, itu kayaknya kudu uang beli SKB Mas katanya. Itu sombong-sombong banget gitu loh, apalagi saya pembantu. Ten banyu apa disuruh-suruh terus, padahal kan saya kerjanya di warteg bukan di rumah. Itu kan pas lagi main aja kayak gitu kan. Kayaknya masa iya sih aku mau bakalan masuk di keluarganya Mas Supri. Tapi wong jodoh, akhirnya saya memang benar-benar menikah. Kalau orang tua saya dapat orang kaya itu ya kayak terhormat banget loh, senang banget lah. Apalagi mertua perempuan, nggo uang bumbu dapur berapa puluh juta, sing meriah aja sini. Kalau pada saat pernikahan itu jangan malu-maluin, dibikinlah pernikahan meriah waktu itu. Tapi dari saat itu aja saya udah khawatir, karena memang ketahuan banget kalau sisi mertua itu sebenarnya kayak nggak ngerestuin gitu loh aku sama Mas Supri. Cuman karena Suprinya aja ngeyel gitu loh. Tapi ini kedepannya gimana, saya udah khawatir kayak gitu. Tetap ya, saya itu kan dijanjiin sama Mas Supri, saya itu sebenarnya nggak suka di warteg. Kalau saya lebih suka di otomotif. Nanti kamu mau pulang kampung aja, di rumah di kampung, nanti saya mau ada bengkel begini-beginilah kayak gitu. Cuman pernah sempat ke warteg 1-2 bulan setelah nikah, itu nggak ketemu sama mertua. Ternyata waktu itu mertua pengennya di rumah semua, Jadi ada kakaknya si Supri yang bakal gantiin. Akhirnya yang tadinya saya pikir nanti mertua banyakan di Jakarta, kalau pulang kampung ketemu juga jarang-jarang, jadi malah amprok ketemu terus di rumah. Wah, kayak apa, saya udah hari-harinya saya benar-benar kayak bukan istrinya Supri. Tapi kalau di depan Supri baik, Kalau di depan Supri, ke depan Mas Supri saya kayak istrinya Mas Supri, diperlakukan kayak mantu. Tapi kalau Mas Supri lagi kerja, dia mulai bengkel, mulai apalah, kadang-kadang ngechat. Ya pokoknya hubungannya sama otomotif
tapi saya diperintah dikuas-kuas bener-bener sama mertua, terutama yang laki-laki. Dan yang paling menyakitkan, saya terlalu diungkit-ungkit, konsi siapa, angkatnya pembantu, wong kere kayak gitu terus. Itu kalau hari-hari, apa orang-orang ini gara-gara dia muslim tapi gara-gara apa nggak sholat, apa nggak ini, mungkin saya pikiran Mbak Supri ini ya. Soalnya nggak pernah saya itu ada sembayangan tapi nggak pernah buat sembayang, nggak pernah buat sholat, nggak pernah saya ngeliat mertuanya itu wudu, apalagi sholat Jumat, paling nggak sholat Jumat lah, kalau nggak sholat Id, itu kayaknya saya nggak pernah ngeliat, mungkin sholat Id doang gitu loh. Tapi kadang sering ada orang gede-gede kayak bisnisan barang-barang antik apa kayak gitu loh, Bi. Kadang-kadang barang-barang klinik itu sama mertua laki-laki, itu saya yang buat geblogan terus. Kayak siapa Ji? Ya, rewang-rewang, ngomongnya rewang-rewang, bukan padahal mantu ya. Lah sampean udah ngasih cucu apa belum? Saya belum. Apa gara-gara itu ya Mas? Ya embu, saya bilang gitu kan waktu cerita. Lah itu kalau masih mending dibilang rewang-rewang, Bu Ayu. Masih mending ya? Masih mending. Itu siapa? Bojonom. Iya, itu lebih menyakitkan ya, Bi. Apa mungkin lebih baik, Bi, daripada begitu. Saya menderita banget lah di situ, tapi saya mau cerita, mungkin kalau dengan diceritain ini ngobrol, pada bayangin sendiri aja Mas, karena memang nggak pantas, perilakuannya itu nggak manusiawi. Saya capek banget, kecuali ada Mas Supri. Tapi wong Mas Supri kawannya banyak, saya di rumah juga ada pembantu. Yang akhirnya saya sama-sama pembantu sama pembantu itu loh. Pembantunya itu cerita keluar. Iya. Akhirnya Mas Supri kan ngerti, dia itu sayang banget sama saya. Dia itu akhirnya beritikat, pokoknya pindah barang ngontrak yang ngontrak. Kayak gitu. Minta mandiri gitu. Minta mandiri, tetap aja Mas Supri, wong namanya orang punya ya, tetap aja dia punya tabungan atau minta jatah waris yang mana nggak tahu. Saya itu beli rumah kayak di rumah-rumah perumahan dekat-dekat sini lah, Bi, di situ. Rumah-rumah kecil tipe 21 apa berapa, saya nggak paham. Cuman disitulah saya mulai rada legaan, jauh dari mertua. Saya pikir awalnya, tetep bimarani gitu, seolah-olah jadi mertua yang baik. Terus kalau ada Mas Supri itu, ngeloyong pengen dolan itu, dua-duanya ke situ. Tapi selalu kalau Mas Supri geser ke belakang aja, kalau enggak misalnya ada barang datang, dia lagi meriksa apa, saya onteng-ontengan dipecoi. Bener-bener kadang-kadang yang paling ini bukan cuma omongan fisik, kalau merintah itu mertua yang laki itu kan, kalau perempuan itu udah nggak pantas banget, apalagi yang laki-laki. Cawuk ini rambutnya, saya kadang pernah di situ kan sampai dengal begitu, saya bawa kopian numpain lu sendiri. Kayak manis apa ora, cuma nanyain gitu doang, manis apa enggak, dicelup yang udah tumpah. Tumpah setengah ini kan kemari ya, kayak nampan begitu. Saya udah ketemplukan ke payudara, ke dada saya gitu ya. Tuan panasnya udah kayak apa, masih dicelupin, manis apa ora. Bisa beli sih, gimana kayak gitu, kayak benci banget nyari-nyari masalah kayak gitu loh. Satu malam saya udah sedih banget karena ternyata pindah rumah pun masih sering didatengin. Seminggu yang tadinya itu setengah bulan jadi seminggu sekali, kadang 3 hari. Kalau minta duit ke anaknya sih enggak, tapi kayak sengaja anak saya kayak supaya dipisahin saya dari suami kayak gitu loh. Cuman Mas Suprinya aja yang selalu bertahan dan belain saya. Dan dia kan mulai ada dengar cerita dari pembantu yang dulu, terus tapi dia kalau lihat langsung nggak pernah, cuman pernah nanyain ke saya masa ngomong sih kejelekannya mertua, enggak kok Mas, saya tutupin. Tapi Mas Supri maksa, kalau misalnya ada apa-apa ngomong aja deh, ngomong Mas nggak mau kamu nggak bahagia. Orang tua Mas kayak gitu, memang ngomongnya seperti itu. Nah, satu malam saya karena memang udah sering kedatangan sama orang tua yang seperti itu, ngerentes bahasanya, Bi. Saya ngerentes, sholat malam saya tidur. Di mimpi itu saya ketemu mertua yang laki-laki, dia itu berdiri, tapi kayak ada ajudannya, Mas. Maksudnya gimana? Di dalam mimpi, mertuamu berdiri. Iya, mertua saya berdiri, backgroundnya itu gelap semua. Dia itu ada kayak makhluk, tapi kayak bawa ini, semacam kayak tombak, Bi. Dia bilangnya sih kayak galah, ngomongnya kayak galah, tapi ini ndure lancip lentong begitu loh. Itu landep banget, mas gelap kayak gitu. Cuman yang darani rupa. Anehnya di situ saya nggak takut. Di dalam mimpi itu saya nggak takut. Saya takutnya sama mertua. Bisa kayak gue, Bu. Mbak. Iya, aku malah sangkin karena udah biasa dianiaya terus lah sama mertua. Saya takut sama mertua. Mertua berdiri, bengis banget mukanya. Pakai celana nggak mertuanya?
Itu nggak saya tanyain, sayangnya nggak saya Takutnya tanyain. begitu. Kenapa takut sama mertua? Karena celananya Ini bercanda ya Mas Mbak Atin. Mungkin tadinya ya Vi, mungkin tadinya Maaf. mertuanya pengen Mbak Atin tapi direbut Mas Supri. Maaf, bercanda. Jadi gosip. Bercanda nanti nggak kemana-mana. Iya benar-benar. Oke, saya ngeliatin begitu, enggak makhluknya seperti apa? Makhluknya mukanya kayak hewan tapi campuran, angel maning ya. Mulutnya ada kayak ke monyet tapi mukanya kayak rada ke kuda kayak gitu loh. Ada buntutnya juga, tapi merah semua kayak berbulu-bulu kayak gitu, jegring-jegring. Wetengnya ada angel lah Mas. Udah Mbak. Mas jangan serem Mas. Katanya sereman mertua. Iya sereman mertua tetap. Mertuanya pakai celana. Kan nggak sempet nanya. Enggak cuma itu. Mertua saya berdiri begitu. Cuman cenger, pengas. Dia kan kumisnya tebal kayak soalnya digini-giniin. Kayak saya mau ditelen gitu loh. Saya di situ lagi mimpi, saya enggak tahu. Saya dikagetin sama mas saya. Nanya benang gara-gara itu malam-malam nanya benang. Itu mimpi atau dibangunin? Dibangunin. Tin, benangin dulu ini ngendi kayak gitu, benang gara-gara benang. Tapi untungnya dibangunin. Itu kan takutnya di mimpi mau diapa-apain, katanya di badan juga bisa kerasa kan. Lah pas bangun saya baru takut. Ya Allah, mertua sih mau ngapain? Oh, apa sih mimpi apa? Jenggelek kayak gitu. Jenggelek gimana Mas itu yang bangunin gitu kan sama orang tua saya sendiri kayak gitu. Itu pas lagi main ke rumahnya Atin, mertua perempuan. Berarti orang tua sendiri gitu ya. Itu sendirian nginep. Wong Mas Supriaja tidurnya di luar kamar kan ada sofa begitu. Itu sampai bangun, ada apa Dek? Enggak, itu mah tadi bangunin. Iya, kontakon benang katanya begitu. Mau buat apa gitu. Dan Dani kan kutang sing ana sakune lho Bi. Itu orang bisa turun ning omah, butuh medek angel turune katanya nggak bisa tidur. Mas, saya tadi mimpi, cerita sama suaminya, saya tadi mimpi ngelihat bapak tapi di sampingnya ada makhluk serem banget. Itu sembari cerita, saya serem sendiri cerita. Mau apa di pikiran saya kayak gitu loh. Apa jangan-jangan udah mulai ke arah jangan-jangan pesugihan, jangan-jangan apa udah kayak gitu Bi. Pikiran saya jadi kayak gitu Mas Ayung. Akhirnya tapi saya nggak ngomong sampean keluarganya pesugihan atau apa gitu ya ke suami. Itu cuman mimpi Dek, nggak usah dipikirin kayak gitu. Ya wis, pas pagi-pagi dileleh subuh, emas saking nggak betahnya di situ. Ini ruangan udah dipakai AC semua loh. Kata emak itu panas. Makanya dia itu amit-amit ya Mas. Dia badannya agak gede begitu, tapi di dalam kadang-kadang ya sambil lupa wong namanya wong kampung ya, keluar ya pakai kutang sama jari tok padahal ada Mas Supri. Ngomongnya panas banget Bi. Ki omah primen gue sembahyang apa ora sih ngomong begitu Bi. Rumah buat sholat apa? Sholat mah. Orang sampean juga ngelihat saya sholat tadi aja jamaah. Ora, siapa tahu kalau cuma ada saya, kalian itu pura-pura sholat, acting orang mah. Saku tuh sholat terus sholat bisa nih panas nemen. Padahal anak kotak-kotak kae. AC. Padahal ada, iya AC-nya ada. Digedeni. Tetap aja katanya kepanasan. Akhirnya pagi-pagi itu ya subuh lebih-lebih minta diantarin Mas Supri pulang. Mak tolong Mak jangan ngomong macam-macam. Saya kan orang tuanya kadang-kadang di warung ngobrol itu saya nggak boleh ada cerita yang macam-macam. Padahal di titik itu saya udah mulai curiga. Ini rumah ada apanya? Jangan-jangan ada sambungan sama mertua sama mimpi. Dan dilalai jam 8:30 ada pintu diketok-ketok, itu mertua saya datang pagi dan itu hari Minggu. Suami saya nggak ngantor lah, gampangannya lagi libur. Itu bener-bener sopan. Tin lagi apa kembang apik-apik temen ngarep manjaluk ya meminta sama mertua, yakin bisa kayak gitu bawa tantangan loh Bi, ngerti kalau itu ada Supri sih Bi. Bisa kayak dipangan. Tin tolong ada bahasa tulung ambilin piring lah mangkok buat ini dirapin. Rewangi mertua perempuan sing lanang ya enggak liatin pengen duwe putu. Enak Bi, bisa suasananya. Akhirnya kayak suami saya sendiri yang kayak curiga, malah ngelihat ke arah saya ngelihat ke saya kayak seolah-olah Dek kok bapak ibu saya begini gitu kan. Cuman kan saya nggak jawab apa-apa. Alhamdulillah udah Mas biarin kayak gitu. Akhirnya udah nyiapin makanan yang mereka bawa, ceritanya sarapan kesiangan orang jam 9-an begitu kan Bi. Kita makan ngobrolin ini itu masa depan lah yang baik-baik itu. Bisa kayak bukan mertua saya banget. Tapi lagi pada saat ngobrol saya di dasarnya itu lempengnya mertua yang laki.
mertua yang cowok begitu ya. Di belakangnya kan mungkin kayak ruangan ini tembok hitam, ada tembok hitam lah di ruang makan tersebut. Itu ada iya, ada enggak mas. Saya itu nampak seperti itu. Padahal di tembok makhluk yang lagi malam itu mimpi itu loh, Bi. Lagi semalam itu bawa persis kayak gitu. Cuman antara merah sama hitam kan memang beda. Cuman karena tipis-tipis kan kadang muncul kadang enggak. Saya sampai ditanyain mertua, sampai mau diomelin lagi tapi ada Mas Supri enggak jelas. Bocah yang ditanyain, Pre, itu istri kamu pelan lagi ada Supri sih, mau dimarahin, maksudnya dijak ngomong kok diem aja, padahal saya lagi fokus ngeliatin belakangnya. Akhirnya apa, pindah setelah makan itu, terus lihat Mas Supri lagi ngobrol sama mama mertua. Bapak pindah ke depan, ke ruang depan, di latar aja, di latar itu ada meja buntir kayak gini lebih, terus ada yang rotan-rotan penjalin kayak gitu, terus ngomong, Pri, ini pada duduk di luar aja semua, Bapak mau ngomong, kayak mau ada yang ngomong penting. Saya curiga tapi mau ngomong apa, jangan-jangan disuruh pisahan atau apa gitu lebih. Terus saya keluar mau duduk diperintah sama bapaknya, ngomong, kayak mantu tolong gawekna kopi, tolong bikinin kopi. Ngopi ya berikon ngopi ya sih dari dulu kamu ngopi Pak, kopi hitam Pak, kopi hitam. Ibunya ngomong, aku ya gawekna tapi yang coklat, yang kopi susu. Kamu gawe sekalian tin, nyuruh lah tapi pelan gitu. Lah udah ya. Saya itu bawa kopi begitu tek enggak apa, tapi saya itu kebayang makhluk yang malam terus yang ada di tembok itu. Saya taruh kopi. Saya ambilin satu-satu. Ini punya Bapak, wong mejanya bunter kan cuman ya ngumpul jadi satu begitu ya. Lah barang lagi mau tak geser begini ke arah mertua, saya itu ngelihat dari sisi kiri mata saya itu ada yang keluar dari badannya Bapak mertua, kayak gitu Bi, cepet, saking cepetnya banget itu di sebelah kanan saya. Terus saya itu sikut ini kayak ada yang dorong Bi, kayak gitu. Jadi si gelas itu bener-bener posisinya kan begini, iya kedorong, kayak diambil begini, kayak dilempar ke sini ke tubuhnya si bapaknya. Wah, marahnya udah kayak apa? Pahami jangan mboten sengaja kulum mboten, saya itu nggak sengaja. Itu pun diantara apa ya, suami saya disitulah apa saya benar-benar ngajeni sama suami. Suami itu nggak belain, padahal saya benar-benar salah. Nggak belain, maksudnya nggak belain mertua. Dia tetap ada di posisi tenang gitu loh. Pak, apa tak jugu tanduk bersihin. Pak, mantu apa kunyuk metu kabeh di situ metu kabeh, dan aslinya itu keluar kunyuk remu juga pengen ya. Ya seperti itu mungkin. Oh, ibu mertua ikut ngomong, semua ikut ngomong di situ. Tangga kan ya namanya perumahan kecil begitu, cuman ngelawak tapi bukan urusannya kan, rame ribut kayak gitu. Pucuk, saya diunyeng-unyeng bener-bener, dan saat diunyeng-unyeng itu ternyata unyeng-unyeng apanya? Rambutnya. Rambut. Siapanya? Rambutnya diginiin, bener-bener itu yang jambak mertua perempuan. Mantu apa kayak wong dasare wong kere ya kere, turunannya bencoleng ya bencoleng, turunannya orang melarat, turunannya orang nggak beres. Dibawa ke keluarga ningrat, dibawa ke keluarga kita yang kayak gini kayak gitu kan, dimarah-marahin. Itu pas Mas Supri keluar itu bela secara dia itu langsung bela bener-bener itu, karena saya mungkin dijambak, disakitin, ditampel di tangan ibunya. Apa-apaan sih, apa-apa yang kayak gini, kalau ngomongin baik-baik keterlaluan kok, kenang panas ya pak panas pak, kayak gituin panas. Tapi saya waktu itu nggak ngerasain, mungkin sakitnya dijambak itu nggak ada rasanya. Saya bayanginnya kok saya bisa tangan jalan sendiri, dan itu memang saya didorong begini, didor kayak gitu. Kerasa didorong. Dan tadi selagi aku didorong begitu langsung dimaki-maki, saya sempat ngelirik ke arah belakang, ada makhluk itu, dan ternyata giginya itu seperti gigi manusia lah kayak gitu ya. Cuman kayak kambing gimana sih, rada monyong begitu. Tapi ada calingnya juga. Itu kayak di antara bibir yang tebal-tebal itu nyengir gitu loh. Rasain seakan-akan begitu. Jadi kayak ngadu supaya saya itu dimarahin sama mertua, supaya dimaki-maki di situ depan suaminya. Tapi untung suami saya nggak kepancing sama sekali. Adanya mertua waktu itu pokoknya bocah dipegat. Bocah itu dicerain. Langsung itu yang bapaknya. Ibunya juga mendukung. Ya beli pantas. Ayu nih kayak apa sih? Ora Pak. Padahalnya enggak, ibunya tuh
Kalau dipegat nanti dikawin sampean Bisa gimana? jadi. Akhirnya aku marah-marah di situ, dia banting-banting. Tapi ngerti nggak banting piring sama gelas ya itulah piring kecil enggak. Semuanya apalah dilempar-lempar begitu, pulang bawa motor sekarang kan yang gede-gede itu boncengan kayak sengaja dibrang-brang kayak gitu lebih. Terus jalan ke sana saya cuman bisa ngeleg-leg, saya menunggu saya untuk dimarahin sama Mas Supri bahwa memang saya salah. Tapi kata-kata yang keluar dari Mas Supri, saya nangis, cuman bisa nangis, cuma kan di luar, di dalam, di sofa begitu ya. Mas Supri deketin saya, ngomongin, kamu yang sabar ya dek. Ngomongnya kayak gitu, Bi, kamu yang sabar. Mas, saya jelas-jelas salah mas, tapi saya yakin gak sengaja, aku tahu kamu gak mungkin. Walaupun mataku ngelihat kamu itu numpain tadi apa ya, kopi panas ke bapak, tapi aku yakin kamu gak bisa ngelakuin itu. Aku paham walaupun kita nikah belum lama, kenal juga gak lama, tapi kamu anak baik, kamu itu istri saya baik, gak mungkin kamu bisa ngelakuin itu. Ini pasti ada sesuatu yang di luar kita tahu. Apa ya, saya juga lagi kemarin-kemarin sering nanya ke teman-teman, kenapa bapak itu kayak gitu banget sama kamu. Ternyata dia nyelidik di suaminya, nanyain, dan ternyata ya mungkin kata orang yang paham gitu ya, bapakmu itu kayak gitu baik-baik itu kalau di depan kamu aja. Udah diomongin ke Atin, mas tapi ya saya salah, saya bener-bener numpain. Aku mau ngomong, mas tadi ada makhluk yang dorong lengan saya nggak berani, takutnya itu cuma mengada-ada. Tapi ngono ya mah, kamu apa gini ya dek, kamu kan tangannya habis naro gelas terus belum nyampe ke sini kan, saya ngeliat. Jadi suaminya merhatiin belum nyampe ke gelas, kenapa tahu-tahu tangannya kenceng banget, bukan dipegang tapi lebih ke nyamber kayak gitu. Bisanya kayak gitu ya. Lalu di situ saya ngomong, saya mas amit sewu banget, sampean jangan tersinggung, bukan saya mau ngelek-ngelekin bapak ya. Saya itu dari semalam mimpi begini, ketemu bapak sama makhluk begini. Tadi lagi duduk mau naruh kopi, lihat juga itu makhluk itu dorong lengan saya. Astagfirullahaladzim, bisanya kon orang bela, kenapa kamu nggak membela diri, katanya begitu. Yang bela diri gimana, takutnya nanti salah di mata mertua, salah di mata situ. Wis yuk ganti, itu dia kan bahasa juga kan, ganti mau kemana, ke teman saya katanya begitu, ke teman saya diboncengin, nggak tahu tuh desa apa, yang jelas ngidul. Boncengnya di depan, cepla lagi hadapnya ke belakang. Udah jalan lanjut. Jangan. Mohon saya ke sana. Mas mau kemana? Ya ngemi bapak katanya. Katanya mau ngemi atau bakso biar kamu tenang. Tahunya enggak. Terus lewatin tebu-tebu mungkin jadi barangan atau apa ke sana ya. Panas mas ke sana. Tahu datang ke sebuah rumah itu ada orang pantaran saya, suami saya lah, belum tua banget, mungkin 32-an gitu kan. Terus ngobrol di sana. Nah Pak, pagi-pagi tumben ke sini padahal udah jatuhnya udah siang. Ada peristiwa mas, ya jenengan sih dari kemarin udah agak nebak ini bakalan terjadi kayak gitu. Oh cerita. Akhirnya saya itu cerita sama temennya Mas Supri bahwa saya tuh melihat makhluk begini, terus saya ditampil. Oh iya mem, anak gue katanya. Bentar. Iya. Kan mana? Iya. Oh iya, memang anak gue kan. Iya katanya. Aku nggak ngomong ada gue. Oh udah masuk ya. Enggak, cuma ngomong oh iya kan dari kemarin saya udah ngomong sama suamimu gitu ya, kalau memang apa yang diceritain tetangga sama pembantu yang lama memang benar, bapaknya suami itu berlaku kasar sama kamu, emang nggak mengendaki lah sama kamu kayak gitu kan. Cuman ya tadi saya juga ngomong sama Supri, bapakmu itu sebetulnya bukan punya pegangan atau apa, cuman sifat marah-marahnya, dengkinya, yang elek-elek itu akhirnya kayak bikin sesuatu yang di luar itu, makhluk-makhluk itu jadi tempat rumahnya itu lebih. Jadi dia nggak pengen ada orang baik di sekelilingnya, apalagi orang yang sholat, orang yang kayak gitu nggak seneng. Makanya ketemu pembantu yang lama betah, sebenarnya dia juga kayak gitu. Sifat-sifatnya itu tukang adu-adu, kadang-kadang rayu-rayu bapaknya dia. Sama orang beli ketemuan di luar ya gitu loh. Jadi betah, tapi orang yang baik kayak istrimu nggak bakalan. Saya udah ngomong mbak sama suaminya. Makanya kalau suami nggak kaget ya udah sering ngomong sama saya. Gitu. Oh, terus gimana?
Ya nanti harusnya ditangani dong, kayak gitu udah parah banget sih ya. Sampai ngelihatnya apa? Saya ditenggur begini, makhluknya modelnya gini-gini, ngerti namanya orang pintar ngertian ya, Bi, ya. Iya Mas kayak gitu. Ya wis nanti malam saya ke rumahmu gitu. Nanti saya jemput Mas, kata Mas Supri kan. Supri saya jemput, nggak usah nanti saya ke sana aja, udah pernah ke sana lagi kalian lagi pindahan. Cuma tinggal kedep nyampe gitu. Oh, tinggal Orang pintar. gitu. Akhirnya ke sana. Nah, itu terbukti omongannya Mas saya sendiri kalau rumah itu panas. Tahu-taunya saat itu bersihin rumah terutama, Bi. Bersihin rumah itu, rumahnya. Si temennya itu. Iya, bersihin rumah. Ternyata emak saya itu ngomong di sini orang gak sembahyang, nggak ini rumah kok panas banget ada AC-nya. Ternyata malam itu kebukti dan saya dikasih kayak keluasan buat bisa ngeliat, nggak tahu baca apa. Yang jelas suami yang ngomong sih, nih biar istrimu sekalian lihat juga itu ada apa. Saya nyampe cengkerik bahasanya, mau tutup wis. Cuman bisa ngelihat itu kayak bahasa sosok-sosok yang udah biasa lihat di TV-TV. Pocong itu banyak banget, pocong terus kunti, tapi kunti aja banyaknya di depan. Tapi di ruang-ruang yang gelap-gelap itu bahkan berarti udah berapa bulan ini tidur sama kami. Iyalah di dalam kamar, di dalam parem itu ada kayak pada keluar gitu loh. Cuman kalau saat ini saya bilang Mas ya, maaf ya kalau di film-film saya nggak mau nabrak yang udah jalannya bukan begini jerek-jerek itu enggak, tapi kayak gitu, lebih kayak halus begitu, Bi. Itu yang potong-potong. Ada yang kayak jalan orang biasa juga. Ya, tapi ya suka-suka mereka sih ya, suka mereka. Tergantung mood. Gitu. Tergantung mood. Itu mendadak lagi ngeliat mereka itu yang tadinya rumah bau wangian yang saya pel itu baunya udah ganti semua saat itu. Banger, bener-bener rumah saya itu banger banget. Itu kayak digiring keluar, tapi kelihatannya kayak semacam jaringan gitu, jaringan ikan tuh menyala. Di mata saya kelihatannya begitu. Kayak dikumpulin ke depan, terus ditabrak apa, mereka itu udah nggak ada di situ. Akhirnya itu terakhir dia ngomong gini, kamu ngeliat tembok ini ya, Mbak Atin, temboknya dilihat tuh, itu siapa di situ tembok itu. Saya ngeliat mendelengin toto, makhluk itu di dalam bapaknya itu jadi satu begini, udah nempel lah. Ini udah mendarah daging katanya, udah mendarah daging. Kalau misalnya dibersihin paksa, bapakmu raganya bisa ini Mas, bisa apa namanya ya, bisa sakit atau apa. Itu kayaknya suami saya dia juga ternyata udah ngerasa bapaknya, namanya anaknya kan udah paham bapaknya kayak apa. Nggak apa-apa Mas, sampai kayak gitu. Angin gregetannya loh, maksudnya si istrinya difitnah sama makhluk itu, diperlakukan kayak gitu sama bapaknya. Akhirnya ini kamu yang minta ya, bapaknya itu sakit, habis bedol paksa gitu loh. Sakit terus nggak lama Mas, mungkin ada 3 bulanan meninggal akhirnya. Yang perempuan gimana? Yang perempuan ya apa kata suami saya wis pokoknya kayak gitu. Tapi dia kemarin lagi dan baik-baikin setelah saya mengandung. Kayak gitu. Nah cerita itu kemarin cerita itu udah perutnya udah gede. Udah gede. Berarti gitu. Bentar lagi lahiran ya. Mungkin lahiran. Itu aja sih ceritanya. Oke. Semoga Mbak Atin tadi diberi kelancaran proses melahirkannya. Sehat ibunya, anaknya juga. Amin. Betul, amin. Oke. Ini tadi mohon maaf ya bercanda-canda ya jadi. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk gitu, kayak gitu aja. Oke, baik, terima kasih Bro Ayong atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.